Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kirimkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa membuat video tersebut. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung saja, tujuan kami untuk membuat video tersebut ingin melengkapi tugas kami di pertemuan ke-15 di mata kuliah Statika dosen pengempu Ibu Yani Febri Fitriani Sofian STMT. Kami berasal dari Prodi Teknik Sipil kelas B Institut Teknologi B.J. Habibie. Perkenalkan, nama saya Indino Febrianto Alam, NIM 241101055. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM 241101033. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibillah dengan NIM 241101052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigdarsi dengan NIM 2411063. Perkenalkan, nama saya Rifalina dengan NIM 241101057. Itulah tadi perkenalan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya itu portal status yang akan dijelaskan oleh saudara Habibillah. Portal statis adalah struktur rangka yang terdiri dari satu balok horizontal dan satu kolom vertikal dengan penyangga pada kedua ujungnya. Portal statis ini sering digunakan dalam konstruksi bangunan dan jembatan sederhana. Berikut adalah contoh aplikasi portal statis dalam dunia nyata. Rangka atap sederhana. Portal statis dapat digunakan sebagai rangka atap untuk bangunan kecil seperti garasi atau gudang. Balok horizontal berfungsi sebagai penyangga atap, sementara kolom vertikal menopang beban atap dan menahan gaya letaran seperti angin. Gerbang portal statis juga dapat digunakan sebagai struktur gerbang, baik untuk gerbang masuk ke properti maupun untuk gerbang jalanan. Jembatan kecil. Portal statis juga dapat digunakan sebagai struktur penyangga untuk jembatan kecil yang melintasi sungai atau jurang. Balok horizontal berfungsi sebagai dek jembatan, sementara kolom vertikal menopang beban dek dan menahan gaya letaran seperti angin dan beban kendaraan. Saya akan kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi contoh aplikasi portal statis yang ada dalam dunia nyata, yang ada rangka atap sederhana, gerbang, dan jembatan kecil. Slide selanjutnya. Ya. Inilah gambaran sederhana portal balok satu kolom, di mana gambar tersebut adalah penulangan portal AA skala 1:50. Slide selanjutnya. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Sikri Arsyid. Kasih kepada moderator. Ada pun karakteristik utama balok horizontal. Balok ini menahan beban vertikal dan momen yang dihasilkan oleh beban tersebut, dan kolom vertikal. Kolom ini menopang balok horizontal dan mentransfer beban ke pondasi. Dan penyangga portal balok satu kolom memiliki dua penyangga, satu di ujung kolom dan satu di ujung balok yang bebas. Penyangga ini mencegah gerakan vertikal dan rotasi pada struktur. Dan ada pun derajat kebebasan. Portal balok satu kolom ini memiliki derajat kebebasan 0. Artinya tidak ada pergerakan yang mungkin terjadi pada struktur. Ini karena penyangga menahan semua gerakan yang mungkin. Baik, terima kasih saudara Muhammad Sikri Arsyid. Selanjutnya contoh soal yang akan dibawakan oleh saudara Mutiara. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal pembahasan, yang dimana di soal ini ada tinggi sebanyak 4 meter, kemudian bentangnya adalah 9, kemudian ada beban merata sebesar 1 ton per meter, kemudian ada sendi dan sendi roll, kemudian ada beban merata yang berarah horizontal dan vertikal. Nah, sebelum menentukan bidang FTN, maka yang pertama adalah kita tentukan reaksi perletakan. Nah, untuk menentukan reaksi perletakan, kita asumsikan AH ke arah kanan. Jadi sigma H sama dengan 0. Jadi berarti AH plus 2 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, plus 2 nya itu didapat dari mana? Ini. Kemudian 3 minus 3 ini, karena ini berlawanan arah berarti dia hasilnya minus. Kemudian AH sama dengan 1 ton ke arah kanan. Kemudian menentukan FF
ke arah vertikal. Kita asumsikan bahwa FE itu berada ke atas. Sigma MC sama dengan 0. FE dikali 8 dikurang 1 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 9 dikurang 8 dikali 4 sama dengan 0. Nah, 8-nya ini diambil dari mana? Dari bentangnya. Kemudian satunya diambil dari ini. Kemudian 4-nya diambil dari tingginya. Kemudian 3-nya diambil dari ini. 2-nya diambil dari ini. Kemudian satunya diambil dari ini. Kemudian ini 9. Ini. Kemudian 8-nya ini 8. Nah, ini didapat dari mana? Dari Q dikali 8. Q ini dikali 8, hasilnya 8 ton. Kemudian 4 adalah tingginya sama dengan 0. Nah, plus minusnya ini didapat dari soal. Kita sepakat bahwa kalau dia ke bawah hasilnya negatif, kalau ke atas hasilnya positif. Kemudian FE dikali 8 sama dengan 39. Nah, 39 dibagi 8 hasilnya 4,875 ton ke arah atas. Kemudian selanjutnya sigma MH sama dengan 0. Kita asumsikan FC ke arah atas. Perhitungan ini sama dengan FE, hanya membedakan dia di sini minus karena dia berlawanan arah. FC dikali 8 ditambah 8 dikali 4 dikurang 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 4 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 0. Minus FC dikali 8 sama dengan min 33 ton. Nah, min 33 ton dibagi 8 dibagi minus 8 hasilnya 4,125 ton. Nih, ke arah atas. Kemudian kita kontrol sigma F sama dengan 0. Nah, gaya yang berada ke bawah adalah min 8. Kemudian min 1. Kemudian ditambah 4,125. Ini ke arah atas. Kemudian ditambah 4,875. Ini. Nah, hasilnya adalah 0. Jadi ini perletakannya sudah benar. Nah, untuk mempermudah perhitungan maka kita cukup menggunakan pribadi diagram, di mana jumlah momen gaya F maupun H pada suatu titik simpul sama dengan 0. Yang dimaksud titik simpul adalah ini contohnya ini adalah ada sebuah balok, kemudian ini ada sebuah kolom. Nah, pertemuan di titik bundar situ itu yang dimaksud titik simpul. Nah, yang pertama kita menghitung momen pada batang BC, di mana kita asumsikan bahwa batang BC searah jarum jam. Nah, sigma MB sama dengan 0. MBC dikurang 4,125 dikali 8 ditambah 8 dikali 4 sama dengan 0. Karena 1,25 tidak searah jarum jam, berarti di sini hasilnya min. Kemudian 8-nya adalah bentang, 4-nya adalah tinggi portal. Kemudian MBC sama dengan 1 ton per meter searah jarum jam. Selanjutnya kita menghitung pada momen batang AB. Sigma MB sama dengan 0. MBA min 1 dikali 1 sama dengan 0. Kenapa min di sini? Karena ini berlawanan arah. Karena kita asumsikan batang AB searah jarum jam. Kemudian dikali 1 sama dengan 0. MBA sama dengan 1 ton per meter searah jarum jam. Nah, pada batang BC dan BA itu searah jarum jam, maka pada batang BE itu berlawanan arah jarum jam. Nah, pada batang BC itu ada sebesar Q sama dengan 8 ton, kemudian 4,125 ton. Nah, dari mana didapat 3,875? Itu 8 dikurang 4,125 ton. Kenapa dikurang? Karena 8 tonnya ini ke arah bawah, kemudian C-nya itu ke arah atas. Kemudian di batang BA ada sebesar 2 ton ke arah kanan. Kemudian untuk menghilangkannya kita menambah 2 ton ke arah kiri. Nah, pada
batang B di sini ada 2 ton ke arah kiri, maka kita tambah pada batang BE itu 2T ke arah kanan. Kemudian karena pada batang BA sama dan batang BC ada gaya yang mengarah ke atas, maka 3,81 dengan 1 itu ditambah, jadi hasilnya 4,875. Nah, 4,875 ini untuk menghilangkannya maka kita mengambil reaksinya pada perletakan 4,875, jadi hasilnya tetap sama. Baik, terima kasih saudari Mutiara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Zikri Arsyid. Dan MDN gaya normal atau N positif adalah tarik, sedang normal negatif apabila tekan. Gaya lintang atau D positif apabila gaya sebelah kiri arah atas, sedangkan sebelah kanan arah ke bawah. Gaya lintang D negatif apabila gaya sebelah kiri arah ke bawah, sedang sebelah kanan arah ke atas. Membelantar positif apabila di sebelah kiri arah M berputar ke searah jarum jam, sedang sebelah kanan berputar berlawanan arah jarum jam. Momen lentur negatif apabila di sebelah kiri arah M berputar berlawanan arah jarum jam, sedang di sebelah kanan berputar searah jarum jam. Nah, pada bidang M itu batang A dan batang AB itu terdapat 2 ton dan 2 ton. Nah, pada batangan B dan E itu terdapat 4,875 ton dan 4,875 ton. Dan arahnya itu ditekan. Jadi syaratnya ditekan itu adalah negatif. Jadi pada bidang N itu negatif dan negatif. Jadi 2 ton negatif dan 4,875 ton negatif. Nah, pada batangan BC itu tidak ada gaya. Jadi pada bidang ini itulah 0. Selanjutnya bidang D, kita lihat di sini itu ada 1 ton dan di sini ada 1 ton. Karena arah garisnya itu ke bawah, jadi hasilnya itu negatif, sama seperti ini. Kemudian kita tinjau garis BC. Di sini garisnya itu ke atas dan di sini itu garisnya ke bawah, jadi hasilnya itu negatif. Kemudian di sini karena garisnya ke atas dan ini garisnya itu ke bawah, jadi itu hasilnya positif. Kemudian kita taruh garis di sini karena bebannya itu merata. Dan nilai garis A dan B di sini itu 0. Maka nantinya pada momen ini akan terjadi momen maksimum, dan berapakah momen maksimumnya itu dan berapakah jaraknya ini akan kita cari dengan kita memotong garis BC ini. Kemudian dia sama dengan plus 41,25 ini diambil dari sini, dan minus 1x ini diambil dari sini. Dia sama dengan 0. Bisa D sama dengan 0 itu X-nya itu berapa? Jadi kita masukkan ke dalam persamaan D sama dengan 0 itu sama dengan 0 sama dengan plus 4,125 kali 1x, X sama dengan 4,125 meter. Jadi jaraknya ke titik C itu adalah 4,125. Yang ini. Selanjutnya kita tinjau batang BE-nya. Di sini 2 tonnya itu arahnya ke atas dan ini arahnya ke bawah. Jadi hasilnya itu positif. Dan di sini itu karena 3 ini arahnya ke bawah dan satunya itu arahnya ke atas, jadi hasilnya itu negatif. Jadi di sini. Jadi 2 ditambah 1 itu 3. Terima kasih saudara Muhammad Zikri Arsyid telah menjelaskan di bidang D, dan terima kasih saudara Revaldina telah menjelaskan di bidang N. Selanjutnya di bidang M, yaitu bidang momen. Pertama itu kita tinjau di AB, yang dimana AB-nya itu terdapat nilai
ton meter, di mana kalau dan arahnya itu ke bawah maka nilainya negatif. Dan di sini di grafiknya itu arahnya ke atas karena ini bidang momen, berbeda dengan bidang N dan bidang D. Selanjutnya kita beralih ke batang BC, yang dimana batang BC itu ini di sini. Batang BC itu terdapat nilai 4.125 ton, dan dimana awalnya itu kita potong, kita beralih ke papan tulis. Kita beralih ke batang BC, yang dimana di batang BC itu awalnya kita potong, yang dimana ada X di sini, dan di C itu terdapat nilai 4,125 ton dan arahnya itu ke atas. Maka kalau kita ingin menghitung terlebih dahulu, kita potong di sini dan terdapat Q besar. Rumusnya itu Q kali L, yang dimana Q-nya itu 1 dan X-nya itu jaraknya itu X, L-nya itu jaraknya X, jadi sama dengan 1X, yang dimana kita beralih ke televisi, yang dimana MX momen X terdapat nilai tambah 4,125. Kenapa terdapat plus? Karena arahnya itu ke atas dan dikurang 1 minus 1x, yang dimana minus 1x itu terdapat dari Q besarnya tadi dikali 1/2x sama dengan, jadi x nya itu 4,125. Selanjutnya itu nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu dikali masuk 4125 dikali 4125 dikurang 1,1 minus 1 dikali 4,125 1/2 4,125 sama dengan 8,507 ton meter. Nah, gambarnya itu ini. Kita gambar di bawah sumbu batang. Ya, kita karena terdapat dinilai di titik D-nya itu 3 ton, maka kita terlebih dahulu hitung di titik D-nya, yang dimana titik D-nya itu sini minus 1 dikali 2 sama dengan minus 2 ton meter. Ya, dan inilah gambar di bidang M-nya, di bidang inilah gambaran grafik NDM, dan dimana di bidang N itu normal, D-nya itu lintang, dan M-nya itu momen. Kami dari kelompok 2B mengucapkan terima kasih.